apakah kita ini mengikuti atau memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam ibadah itu. Itu yang akan dimintai bertanggung jawab. Pertanyaan mendasarnya, bagaimana orang itu bisa percaya pada Al-Quran ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas satu hal yang banyak dipertanyakan oleh siapapun manusianya, yaitu apa arti hidup ini? Bagaimana kita memetakan langkah-langkah hidup kita? Untuk apa kita hidup? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Bagaimana Islam menjawabnya? Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustaz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan besar yang sering dipertanyakan oleh manusia, bahkan para filosof mempertanyakan hal ini, Ustaz. Tentang apa tujuan hidup? Bisa nggak Ustaz menjelaskan? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Sebelum kita sampai ke menjawab apa tujuan hidup, di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Mu'minun, itu ada satu rangkaian ayat yang menunjukkan kepada kita step-step perjalanan hidup. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Di sana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama wa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Jadi pertama, Allah katakan bahwa kita ini sebelum hidup di dunia itu diciptakan melalui proses yang terjadi pada perut ibu kita, dari nutfah ke alaqah, dari alaqah ke mudghah, dari mudghah ke idhamah. Ini yang disebut di dalam Al-Quran ayat lain itu sebagai dzulumatus salas, 3 kegelapan. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan masing-masing itu 40 hari. Jadi 40, 120 hari. Nah pada hari ke 120 itu tsumma ansa'nahum khalqan akhar. Itu dititipkan ruh dan jadilah cabang bayi yang mulai bisa bergerak gitu. Jadi itu fase pertama, lahir ya. Kemudian tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah hidup saat ini, kemudian kita akan mati. Jika kita, dan semua orang tahu itu, ya, siapapun tahu, karena ini fakta, bahwa kita itu lahir melalui proses demikian, itu dikonfirmasi oleh ilmu kedokteran modern. Kemudian kita hidup dan mati. Cuma jika kita ini tidak membaca Al-Quran, atau membaca Al-Quran tapi tidak mengimani isinya, maka kita tidak akan tahu apa yang bakal terjadi pada kita selepas kematian. Itu. Jadi orang hanya berhenti di situ. Dan itulah yang akan membedakan antara orang yang percaya kepada Al-Quran dengan yang tidak. Nah, jika kita membaca Al-Quran, kita percaya kepada isinya, maka kita akan menjadi tahu bahwa selepas kita mati, Allah katakan tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Akan dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan semasa hidup kita itu. Apa ukurannya? Ukurannya sudah sangat jelas, yaitu apakah hidup kita ini sesuai dengan misi dari diciptakannya kita sebagai manusia oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq Al-Mudabbir, Sang Maha Pencipta dan Pengatur itu. Kita semua tahu bahwa kita diciptakan
dengan misi yang sangat jelas, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan apa itu ibadah? Para ulama sudah mendefinisikan dengan sangat gamblang bahwa ibadah itu, al-ibadatu hiya ta'atullah, taat kepada Allah, wa khudu'u lahu, tunduk kepadanya, wa tizamu masyara'a minaddin, dan berpegang teguh pada apa yang disyariatkan Allah di dalam agamanya. Nah, itulah ibadah. Jadi segala hal yang kita lakukan sebagai bagian dari bentuk ketaatan kita atau keterikatan kita kepada syariah Allah dengan dasar iman dan takwa, maka itu semua adalah ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dari kita bangun tidur, membangun keluarga, membangun lembaga, bisnis, atau sampai membangun negara. Itu semua adalah ibadah. Jadi ukurannya adalah apakah kita ini mengikuti atau memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam ibadah itu. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, satu pertanyaan yang sering disampaikan, itu kan bagi yang sudah beriman kepada Al-Quran. Tadi kalau kita nggak beriman, bagaimana orang itu bisa percaya tentang kehidupan setelah kematian, kan gitu. Pertanyaan mendasarnya, bagaimana orang itu bisa percaya pada Al-Quran itu? Nah, justru di situ pentingnya pada fase pertama itu adalah percaya kepada dua perkara yang sangat penting, yaitu percaya kepada kenabian Muhammad dan percaya kepada Al-Quran. Dari dua itu memang pertama itu percaya kepada Al-Quran ini. Gitu. Kalau dulu semasa hidup tentu percaya kepada Nabi Muhammad. Kalau sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, yang ada adalah Al-Quran ini. Gitu. Kalau kita percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kalamullah, maka akan mudah kita percaya kepada Muhammad, orang yang bernama Muhammad, karena kepadanya lah Al-Quran itu diturunkan kepada kita gitu, atau melalui perantaran dia. Artinya orang yang melalui dia kita menerima Al-Quran itu, maka jelas dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Artinya gitu. Urutannya itu percaya dulu akan adanya Allah, kemudian percaya kepada Al-Quran, dan kepada isi Al-Quran itu. Percaya kepada Allah itu mungkin kita bahas pada kesempatan lainnya. Yang bagaimana membuat orang yang tidak beriman itu percaya kepada bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Dan itulah peranan akal itu. Karena Al-Quran itu secara objektif itu bisa dikaji atau bisa diteliti. Apakah dia betul-betul kalamullah? Nah, bagaimana caranya? Saya kira cara yang paling mudah itu adalah dengan kita menilik bagaimana orang-orang kafir itu pada akhirnya percaya pada bahwa Al-Quran itu kalamullah. Itu cara paling mudah. Saya ingin ambil contoh salah satu. Di antara sekian banyak kita bisa ini hari itu dengan mudah googling untuk mencari kisah-kisah itu. Itu ada seorang pendeta namanya itu Gary Miller. Dia bukan seorang pendeta saja, tapi juga sekaligus seorang saintis. Persisnya dia seorang ahli matematika atau matematikawan. Ini kisah sudah sangat lama, tahun 1973 di Ontario, Kanada. Nah, sebagai seorang pendeta dalam usahanya untuk meyakinkan jamaahnya di gerejanya itu tentang agamanya, maka dia ingin tunjukkan kelemahan Al-Quran. Bagaimana caranya? Dia lakukan riset terhadap Al-Quran. Tahun 1973 itu dia lakukan riset cukup panjang, mendalam, dan di dalam riset itu dia menjumpai satu ayat di surat 82 dari surah An-Nisa. Itu. Di sana terbaca afala tadabbaruna al-Qur'an. Apa engkau tidak mentadaburi Al-Qur'an, tidak mengkaji Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, andai Al-Qur'an itu tidak datang dari sisi Allah, artinya bukan kalamullah, la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kau pasti akan mendapati di dalamnya itu ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Nah, membaca ayat ini Gary Miller itu seperti mendapatkan jalan untuk mencari kelemahan Al-Quran. Membaca ayat ini. Artinya dia kemudian mencari pertentangan dalam Al-Quran. Jadi cari saja pertentangan dalam Al-Quran. Dia makin semangat itu melakukan riset. Nah, dilakukanlah, ringkas cerita, setelah 5 tahun. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan itu
alih-alih kelemahan Al-Quran, yang dia temukan itu justru kekuatan Al-Quran. Dia sama sekali tidak menjumpai perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yang dijumpai justru dia sama sekali tidak jumpai pertentangan ayat satu dengan, bukan hanya tidak dijumpai pertentangan antara satu ayat dengan ayat, tapi juga tidak dijumpai pertentangan antara ayat Al-Quran dengan sains modern. Nah, gitu kan, dia seorang saintis kan. Nah, di antaranya adalah dia menunjuk pada rangkaian ayat yang tadi saya sampaikan di awal itu. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 itu. Jadi itu kan fase-fase pertumbuhan janin di dalam rahim ibu yang disebut dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu gitu. Dan ternyata dibenarkan oleh ilmu kedokteran modern gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Alih-alih dia balik ke jamaahnya di gerejanya itu, yang terjadi kemudian dia akhirnya masuk Islam gitu. Merubah namanya menjadi Abdul Wahid Omar. Nah, boleh di googling itu. Kemudian dia dikenal sebagai seorang pendakwah yang terkemuka di Amerika bagian utara. Ini salah satu contoh gitu ya. Ada banyak lagi yang lain. Di antaranya juga saya ingin tambahkan satu lagi, yaitu Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini sempat terkenal sekali di negeri kita tahun-tahun 80-an gitu. Usia-usia Ustadz Ismail pasti kenal. Ya, karena bukunya itu anu banget. Apa kalau bahasa sekarang itu ngehit gitu. Iya. Ya, Al-Quran. Kalau anak sekarang mungkin udah kenal lagi. Gak kenal. Makanya ini penting sekali diceritakan ya, Al-Quran, Bible, Al-Quran dan sains modern gitu. Nah, Maurice Bucaille ini seorang dokter ahli bedah. Pada masa itu dia itu ditunjuk oleh pemerintah Prancis atas permintaan pemerintah Mesir untuk meneliti mumi. Gitu. Kita tahu kan mumi ini sesuatu yang sangat menarik. Nah, dalam penelitian itu dia ahli bedah kan, tentu dia bedah-bedah itu muminya itu dia menjumpai dua hal yang sangat aneh bagi dia. Yang pertama adalah bagaimana bisa ini mayat ini, mumi ini kan sudah berumur 3.500 sampai 4.000 tahun yang lalu. Kok masih utuh gitu. Dan kebetulan saya pernah menyaksikan sendiri di orang seni sebut museum mumi, padahal sebenarnya museum nasional di Kairo. Itu memang utuh gitu. Jangan lagi ribuan tahun yang lalu, beberapa bulan atau beberapa tahun aja udah hancur kan. Ini kok utuh itu. Itu satu. Terus yang kedua, ketika dia sobek-sobek tubuh mumi itu, dia dapati banyak sekali kandungan garam. Gitu. Ini bagaimana gitu? Mumi kok ada banyak kandungan garam? Mestinya mayat itu kayak hancur ya sudah selesai. Dia tanya kiri kanan, tidak terjawab. Dia dapatkan jawaban sampai akhirnya dia datang pada satu simposium atau seminar tentang mumi di Kairo. Lalu dia tanyakan perihal itu dan kemudian oleh seorang panelis tidak disebutkan namanya, ayat surat Yunus ayat 96 atau tidak salah. Nah, di sana itu dikatakan fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang meninggalmu atau setelahmu gitu. Jadi Allah lah yang menyelamatkan dia gitu. Fisiknya itu ya? Fisiknya itu gitu. Nah, bagaimana menyelamatkannya itu? Nah, itulah yang kemudian kita jumpai kisah ketika dia mengejar Musa. Ya, Musa di tepi Laut Merah. Kemudian Allah perintahkan kan di tengah situasi yang begitu rupa, karena di depannya itu laut yang amat dalam, di belakangnya itu tentara Firaun yang makin lama makin mendekat. No way out gitu. Tapi Allah kemudian perintahkan kepada Musa untuk idrib asoka bil bahr, itu pukulkanlah tongkatmu itu ke lautan gitu. Kalau dalam bahasa kita ini perintah kagak nyambung gitu dengan kita punya urusan gitu. Tapi itulah ketaatan sami'na wa ata'na. Begitu dipukulkan kemudian laut itu kan membelah, memberi jalan keselamatan bagi Musa dengan pengikutnya. Kemudian sampai ke seberang sana, Firaun juga ikut kan itu. Nah, ketika di tengah-tengah itulah laut menutup kembali.
itulah proses preservasi itu. Nah, jadi ketika saya tanyakan waktu saya kunjung ke museum itu proses ekskavasi itu masih terus berlangsung sampai ini hari. Jadi yang dulunya lautan sekarang berubah menjadi daratan oleh karena faktor-faktor geologis. Itu memang daerah Laut Merah itu kalau secara geologis itu termasuk daerah yang cukup kompleks gitu. Dia ada proses-proses penghujaman, tapi ada proses-proses yang kepenaikan gitu, yang membuat akhirnya yang dulu ini di 4.500 tahun yang lalu itu lautan menjadi daratan. Nah, ketika digali itu jumpailah mumi tadi itu. Jadi mumi yang dulu di laut kemudian terangkat dan kemudian bisa ditemukan. Disitulah makna litakuna liman khalfaka, dan itu memuaskan akal. Nah, kesimpulannya Maurice Bucaille itu ini nggak mungkin Al-Quran ini kalau bukan firman Allah. Lalu apa yang terjadi? Sama sebagaimana Gary Miller tadi itu. Akhirnya Maurice Bucaille ini masuk Islam. Tapi yang menarik, Maurice Bucaille ini dia mau masuk Islam itu setelah dia paham Al-Quran. Gitu. Jadi dia sudah percaya dulu bahwa Al-Quran ini bukan bikinan manusia. Ini pasti firman Allah, ini kalam Allah. Cuma dia ingin tahu lebih dalam isinya. Dan dia tahu bahwa untuk tahu isi Al-Quran, dia harus tahu bahasa Al-Quran, itu bahasa Arab. Maka dia belajar bahasa Arab. Itu terjadi pada usia 50 tahun. Dan dasar orang cerdas, 2 tahun kemudian dia sudah kuasai. Gitu. Lalu akhirnya masuk Islam. Kalau di dalam Al-Quran itu kan tantangan untuk orang supaya beriman pada Al-Quran itu kan, dan ini berlaku sama kepada siapapun yang berakal, membuat yang semisal dengan Al-Quran. Coba datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, bagaimana menjelaskan dengan cara tantangan seperti ini itu bisa membuktikan? Itu juga ayat sangat menarik. Saya sering mengatakan begini, apa ciri sesuatu itu bikinan manusia? Cirinya adalah cirinya adalah tidak ada satupun barang bikinan manusia itu yang eksklusif hanya bisa dibikin oleh seseorang saja. Tidak ada. Cepat atau lambat, secanggih apapun barang itu, pasti akan ada orang lain yang bisa membuat padat barang serupa. Sebutlah misalnya dulu ada Apollo, ada Salyut, ya kan? Kemudian ada mobil, ada A, B, C. Dulu kita kaget dengan handphone touchscreen, ya. Lama kemudian yang lainnya juga begitu. Ya. Kemudian awal-awal dulu malah handphone, waduh luar biasa itu. Nggak lama kemudian biasa juga. Jadi ayat tadi itu ingin mengatakan begini. Kalau betul Al-Quran itu bikinan manusia, apalagi bikinan Muhammad, maka mestinya orang lain itu, manusia lain itu bisa membuat padanan serupa. Makanya kan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalau engkau masih ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat saja. Bahkan di ayat yang lain itu disebutkan asri surah, 10 surat. Di sini cuma surat, satu surat saja. Jika betul itu bikinan Muhammad, atau kalau kamu masih ragu, jadi itu kan logika sederhana gitu. Dan faktanya bagaimana? Faktanya sampai ini hari tak ada satupun orang yang bisa membuat padanan serupa Al-Quran. Padahal ayat itu hakikatnya kan tantangan buat orang bukan hanya pada waktu itu, tapi juga pada masa sesudahnya, sekarang dan sampai nanti. Itu tantangan eternal itu. Fa'tu bi suratin misl, karena itu masih bisa dibaca sampai ini hari. Tapi 1400 tahun lebih berselang, tak ada satupun. Walaupun dia itu sebutlah penyair, ahli bahasa Arab, tidak bisa macam. Ya memang ada yang mencoba untuk membuat namanya Musailamah. Karena dia pendusta ngaku nabi, disebut Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu disebut oleh Imam Suyuti itu, Imam Ali As-Sabuni dalam At-Tibyan fi Ulumil Quran. Itu dia membuat padanan surat Al-Fil yang aslinya kita semua tahu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini ayat kan luar biasa, menceritakan bagaimana kuasa Allah melindungi Ka'bah itu dari usaha penghancuran dilakukan oleh pasukan gajah. Lalu tarmihim bi hijaratin min sijil, maka dilempari
batu dari api neraka, hancur mereka itu. Nah, Musailam ini coba tiru ayat ini, surat ini di dalam At-Tibyan fi Ulumul Qur'an itu ditulis, dan tidak perlu pakai bismillah. Al-fil kata dia, malfil. Apa itu gajah? Al-fil gajah, malfil gajah. Apa itu gajah? Wa ma adraka malfil. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu dambun wabilun wa khurtumun tawil. Dia itu punya telinga lebar dan belalai panjang. Itu Suatu yang tidak ada makna dan orang apa? lain. Itu hanya deskriptif. Ya, orang lain semua tahu. Ya, orang lain bisa tahu dan bisa juga kalau cuma begitu. Ya, jadi dari Al-Quran yang sudah kita buktikan secara akal, dan itu artinya semua manusia bisa membuktikannya. Bisa membuktikan dengan akalnya. Dan dia terbuka. Bahkan tantangan dari Allah itu masih berlaku sampai dari sanalah kita tahu ada hari akhir. Hari akhir itu, bahwa kita akan dibangkitkan. Dan Tsumma innakum ba'da dzalika limayyitun, mati itu pasti. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ya, terima kasih Ustaz Ismail, suatu diskusi yang sangat mencerahkan. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang apa tujuan hidup, sampai bagaimana orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Al-Quran kemudian yakin kepada Al-Quran dengan keyakinan yang luar biasa, karena pembuktian bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dilakukan oleh siapapun dengan perangkat yang sama dalam diri manusia, yaitu akal. Karena itu Islam ini sesungguhnya agama yang objektif, bisa diuji oleh siapapun kebenarannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.